Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan tentang statistika, yaitu tentang ukuran letak data. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kuartil, kali ini pada desil dan persentil. Apa itu desil? Desil ini membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Desil ini terdiri dari desil pertama atau D1, desil kedua D2, sampai desil ke-9. Nah, kita bahas yang pertama yaitu desil data tunggal. Letak desil data tunggal ini adalah data ke I kali N plus 1 per 10. Jika I N plus 1 per 10-nya tidak bulat, maka nilai desil ke I ditentukan dengan interpolasi linear, di mana DI-nya sama dengan data ke N ditambah nilai desimalnya dikali dengan data ke N plus 1 dikurangi data ke N. Kita lihat contohnya. Di sana ada data 10, 11, 18, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah nilai desil ke-7. Nah, karena desil ini membagi data menjadi 10 bagian dari data yang telah diurutkan, maka datanya diurutkan terlebih dahulu. Mulai dari 10, 10-nya ada 2, kemudian 11, kemudian berikutnya adalah 14, 14-nya ada 2, kemudian 15 ya, 15-nya 1, terus 17 juga 1, 18, kemudian 19-nya ada 3, terakhir adalah 20. Ada 14 data, kita cek. Oke, sudah 14 data. Kita cari letak desil ke-7 atau D7. Letaknya adalah data ke I-nya adalah 7 per 10 kali banyaknya data ditambah 1. Karena banyaknya data itu 14 berarti 15. Maka ini sama dengan adalah data ke 10,5. Data ke 10,5 itu artinya data terletak antara data ke 10 dan data ke 11. Nah, kita lihat data ke 10-nya sama dengan nih ya, 18 ditambah nilai desimalnya adalah 0,5 dikali dengan data ke 11-nya adalah 19 dikurangi data ke 10. Berarti sama dengan 18,5. Nah, ini adalah nilai desil ke-7. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Datanya bentuknya tabel distribusi frekuensi tunggal. Maka untuk lebih mudahnya kita buat frekuensi kumulatif kurang dari, masih ingat ya caranya, 8 ditambah 6 seperti ini, terus 14 ditambah 10, lanjut 29 ditambah 4, 33 ditambah 7, jadi N-nya adalah 40. Desil ke-5 kita cari letaknya dulu. Letak D5 sama dengan 5 per 10 kali, jangan lupa banyaknya data ditambah 1, 41, sehingga ketemu angka 20,5. Artinya datanya terletak antara
besar data ke-20 karena bentuknya tabel distribusi frekuensi. Kalau di sini ada angka 8, artinya ini data pertama sampai data ke-8 itu besarnya 5. Nah, kalau di sini ada angka 14, berarti data ke-9 sampai ke-14 besarnya adalah 10. Maka yang kita cari adalah data ke-20. Letaknya tentunya di angka 24. Berarti berapa besar data ke-20? Besar data ke-20 adalah 15. 15 ditambah desimalnya adalah 0,5 dikali data ke-21 masih tetap di situ, berarti 15 dikurangi 15. Sehingga besar desil kelimanya adalah 15. Nah, itu untuk desil data tunggal. Sekarang kita ke desil data kelompok. Desil data kelompok rumusnya hampir sama dengan kuartil. DI sama dengan ini tepi bawah kelas desil. Jangan lupa I-nya dari 1 sampai 9. Nah, N-nya ini banyaknya data. Sigma Fi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Fi-nya adalah frekuensi kelas desil. Kemudian P-nya adalah panjang interval kelas. Kita lihat contohnya. Sama seperti pada kuartil, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya dulu. 8, 18, berapa? 46 ya. 46 ditambah 32. Oke, 78 ditambah 15. 93 tambah 7. 100 ya. Nah, yang ditanyakan nilai desil ke-3. Yang pertama harus kalian cari adalah letaknya dulu. Letak di 3 sama dengan 3/10 kali. Karena ini data kelompok, tidak kali N+1 tetapi kali N, yaitu 100. 100 dibagi 10, 10 ya, 10 kali 3, 30. Berarti data ke-30. Cari pada kolom FK data ke-30. Di situ ada angka 46. Berarti kelasnya di sini. Antara 50 sampai 59. Maka besarnya di 3 sama dengan tepi bawahnya 50 dikurangi 0,5, 49,5 ditambah 30, letak datanya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Berarti 18 dibagi frekuensi kelasnya 28 dikali dengan panjangnya kelas interval. Masih ingat caranya? 50 sampai 59 bisa kalian hitung pakai jari, bisa dikurangi 59 dikurangi 50, jangan lupa ditambah 1, sehingga sama dengan 49,5 ditambah 30 kurangi 18, 12 dibagi 28 kali 10. Sama dengan 49,5 ditambah 4,28 sama dengan 53,78 C ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke persentil. Mulai
Persentil itu apa? Persentil adalah suatu nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Sesuai dengan namanya ya, persen per 100. Nah, maka dengan sendirinya persentil ini terdiri dari persentil pertama, persentil kedua, sampai dengan persentil ke 99. Kita bahas persentil data tunggal. Nah, nilai persentil data tunggal ini ditentukan dengan rumus letak datanya dulu. Ini data ke I kali banyaknya data ditambah 1 dibagi dengan 100. Nah, jika I kali N plus 1 per 100-nya itu tidak bulat, maka nilai PI ditentukan dengan interpolasi linier. Nilai persentil ke I-nya sama dengan data ke N ditambah nilai desimalnya kali data ke N plus 1 dikurangi data ke N. Saya kira sama dengan kuartil dan desil, maka untuk persentil data tunggal tidak usah kita berikan contohnya, kita lanjut saja ke persentil data kelompok. Oke, pada persentil data kelompok ini juga sama, jadi bedanya hanya di sini. Letak datanya adalah I per 100 kali banyaknya data. Nah, kemudian I-nya tentu saja karena ini persentil ya bisa dari 1, 2, 3 sampai ke 99. Oke, kita lihat contohnya barangkali untuk memperjelas. Nah, kali ini contohnya saya ambilkan menghitung nilai persentil tapi datanya dalam bentuk histogram. Kalian masih ingat pada histogram ada 3 jenis, bisa tepi bawah tepi atas pada sumbu X-nya ya. Bisa titik tengah, bisa juga dalam bentuk kelas interval. Nah, karena di sini angka-angka 12, 17, dan seterusnya ini berada di tengah-tengah batang, maka dia merupakan titik tengah. Jadi untuk mencari nilai persentil, histogramnya kita rubah dulu ke dalam bentuk tabel. Oke, kita isikan dulu tabelnya. Masih ingat caranya? 12, 17 ini titik tengah. Langkah pertama, kita cari panjang kelas intervalnya dulu. Dari 12 ke 17, ini panjangnya adalah 5. Maka panjang kelas intervalnya adalah 5. Nah, biar 12 ini di tengah-tengah, mulainya dari berapa? Panjang kelas intervalnya 5, berarti mulai dari angka 10. 10, 11, 12, 13, 14. Ini panjang kelas intervalnya 5. Nah, titik tengahnya adalah 12. Kalau sudah 14, lanjutannya pasti 15. Dihitung 5 lagi, 15, 16. Nah, 17 titik tengahnya, 18, 19. Kalau ke bawahnya tinggal lanjutkan saja. Setelah 19, 20, pasti setelah itu ini 24 ya. 20, 24. Nah, setelah 24, oke, 25 sampai 29. Pasti 30 sampai 34. Jadi tinggal lihat atasnya saja. 35 sampai 39. Nah, frekuensi kumulatifnya seperti tadi, saya kira tidak sulit. 15 tambah 7 berapa? 22 ya. 25 ternyata ada 30 data. Banyaknya data ada 30. Yang ditanya persentil ke 30, letak P30, maka sama dengan 30 per 100 kali banyaknya data adalah 30. Ini tinggal coret saja ya. Berarti 3 kali 3, 9. Jadi data ke 9. Nah, data ke 9 kita cari pada FK.
letaknya di sini. Berarti P30 terletak antara 15 sampai 19. Maka besar persentil ke-30-nya sama dengan tepi bawah, berarti 14,5 ditambah dengan letak datanya 9 dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari, berarti 4 dibagi frekuensi kelasnya 6 ya, kali panjang kelas intervalnya tadi sudah dicari di awal adalah 5. Sehingga sama dengan 14,5 ditambah 9 kurangi 4, 5 per 6 kali 5. Sama dengan 14,5 ditambah 25 dibagi 6 ya. Sama dengan 14,5 plus 25 dibagi 6 berapa? 4,17. Sehingga hasilnya adalah 18,67 yang E ya. Nah, baik, demikian pembahasan ukuran data, berarti sudah selesai. Kuartil, desil, dan persentil. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Sekian, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.